Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya kak ya, selalu sehat. Nah, bertemu lagi kelas online bersama Ustia. Kemarin sudah kelas online bersama Usrini ya kak ya. Nah, yuk kita bareng-bareng melanjutkan lagi pelajaran tema 1 subtema 4. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku paketnya ya, sudah dibuka subtema 4-nya, kemudian alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga pelajaran kelas online kali ini bisa dimengerti ya kak ya. Nah, yuk kita lanjutkan lagi pelajaran temanya. Kemarin kalian sudah sampai subtema 3, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke subtema 4. Oke, buka halaman 143 buku temanya ya kak. Nah, di sini judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin di subtema 3 kalian sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan, pertumbuhan hewan. Sekarang giliran tumbuhan. Oke, di sini ada bacaan. Nah, kalian bisa baca ya kak ya. Di sini tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kalian baca sampai sini. Sini ada Siti yang sedang menanam tanaman. Intinya dari bacaan ini, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat untuk kita, untuk manusia. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan. Kita tidak boleh merusak tumbuhan. Kita harus merawat tumbuhan dengan cara apa kak? Dengan cara menyirami tumbuhan, memberi pupuk. Nah, itu tandanya kita menjaga dan melestarikan tumbuhan. Dengan seperti itu kita sudah bisa menjaga alam sekitar kita. Oke, kita lanjut ke halaman 144. Nah, di sini ada bermacam-macam gambar tumbuhan nih kak nih. Nah, kalian bisa lihat ini ada gambar apa ya? Sebentar, Ustia kasih. Ya, di sini ada gambar apa nih kak nih? Di sini ada gambar kunyit, ada ubi, ada singkong, ada apa ini? Pohon apa? Pohon pisang. Ini siapa yang tahu pohon apa? Ini pohon apa nih kak? Ada yang tahu? Iya, ini namanya cocor bebek. Kalian pernah lihat nggak tanaman cocor bebek? Mungkin di sekitar rumah kalian kalau ada, kalian lihat ya nanti ya daunnya ya. Nah, ini kemudian di sini ada bawang, kemudian di sini ada apa nih? Macam rumput apa jahe gitu ya kak ya. Nah, kemudian lanjut di sini ada bacaan, yaitu pertumbuhan tanaman. Nah, kalian bisa baca pertumbuhan tanaman sampai sini. Ustia akan menjelaskan sedikit tentang bacaan tersebut. Jadi, pertumbuhan tanaman itu ada dua. Ada yang pertumbuhan tanaman secara perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan. Nah, secara alami itu dengan cara apa maksudnya? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu maksudnya dia bisa tumbuh secara alami kak, tumbuh secara sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara biji, tumbuh dari biji dan tumbuh dari tunas. Nah, misalkan kalau tumbuh dari biji itu kalian menanam biji semangka di rumah kalian, misalkan di pot. Nah, itu akan tumbuh sendiri nanti, menjadi lama-lama akan menjadi buah semangka seperti itu. Nah, yang kedua, perkembangbiakan secara alami itu bisa melalui tunas. Nah, maksudnya apa sih tunas? Contohnya apa? Contoh tumbuhan yang perkembangbiakan alami secara tunas itu adalah, salah satunya adalah tumbuhan pisang. Nih kak, Usti akan perlihatkan yang namanya tunas itu. Nah, ini
sini. Ini kan tumbuhan pisang ya Kak ya. Nah, yang namanya tunas itu yang ini. Sebentar. Nih Kak, yang namanya tunas itu yang ini Kak, yang kecil ini namanya tunas. Jadi nanti dia akan tumbuh secara sendirinya, secara alami menjadi batang, kemudian daun, kemudian akan berbunga, kemudian akan menghasilkan buah pisang. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Maksudnya gimana Us? Maksudnya pertumbuhan tumbuhannya itu dibantu oleh manusia. Contohnya yaitu mencangkok. Jadi kita bisa menumbuhkan tumbuhan secara buatan dengan cara mencangkok. Nah, seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nih di sini ada warna-warna daun. Kemudian di sini ada kegiatan nih Kak nih yang harus kalian lakukan. Nah, ini juga cocor bebek. Kalau kalian belum tahu tanaman cocor bebek, kalian bisa cari di sekitar rumah ya Kak ya. Nah, cocor bebek itu berkembang biaknya dengan cara bertunas. Tapi tunasnya itu ada di sela-sela daunnya ini Kak. Nih, tunasnya itu ada di sini nih, yang kecil-kecil ini akan jadi daun nantinya nih, dia akan tumbuh. Nah, itu namanya tunas ya. Kalau tadi kan kalau pisang dia ada di bawah yang kecil, kalau ini ada di daunnya nih tunasnya. Nah, nanti dia akan tumbuh menjadi daun lagi, kemudian tumbuh lagi jadi daun lagi. Nah, kalau tanaman cocor bebek itu seperti itu ya pertumbuhannya ya Kak ya. Nah, kemudian di sini kalian berkreasi. Ayo berkreasi. Nah, kegiatannya adalah menghias gambar dengan tempelan daun kering yang disebut kerajinan mozaik. Nah, di sini halaman 148 sudah ada caranya nih Kak nih. Kalian bisa membuat kerajinan mozaik dengan daun-daun kering atau dengan biji-bijian. Caranya ada di halaman 148 ya Kak ya. Nih, boleh juga gambarnya seperti ini. Kalau kalian mau bunga, boleh seperti ini. Ini yang bunga. Kalau kalian suka hewan, boleh seperti ini. Tempelannya boleh dari biji-bijian, boleh dari daun-daunan. Jadi sesuai kreasi kalian sendiri ya Kak ya. Nanti kerajinan mozaiknya itu kalian buat di kertas A3 yang seperti kemarin membuat poster aturan makan. Oke, nanti di situ kalian bikin mozaik seperti ini. Nanti bisa dikumpulkan ke Ustia. Ya, waktunya panjang, dikumpulkannya minggu depan. Oke, bisa dari daun-daunan kering yang kalian kumpulkan dari halaman rumah, bisa dari biji-bijian, bisa dari beras, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, terserah kalian ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sini nih Kak nih. Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Jadi Ustia singkat saja. Kalau menjelaskan ini nanti terlalu lama Ustia menjelaskan ya, takut tidak mengerti. Di sini intinya kita akan belajar pembagian. Nah, kemarin kalian sudah belajar perkalian. Sekarang Ustia akan menjelaskan tentang pembagian. Nah, cara mudah untuk menyelesaikan pembagian itu bisa dengan pengurangan beruntun namanya ya Kak ya. Nah, seperti apa sih pengurangannya Us? Nah, di sini Ustia kasih contoh ya Kak ya. Nih di sini Ustia kasih contoh. Nah, 10 10 dibagi 2. Nah,
Ingat, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Di sini ada nih ya kayak pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Disebut juga dengan istilah pembagian. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, seperti ini di sini. Maaf. Di sini sudah ada contohnya. Nah, maaf ya. Kemudian, nah di sini nih Kak nih, lihat kalian yang ini. Lihat kalian yang ini ya Kak ya. Ini. Tulisan itu ya. Sebentar, ini Ustia hapus dulu. Ini yang ini. Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Nah, tadi kan 10. Sebentar. Nah, tadi soalnya 10 dibagi 2. Berarti caranya 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai hasilnya 0. Ya, ngerti ya Kak ya? Nah, misalkan di sini 10, Ustia kasih contoh lain ya Kak ya. Di sini nih Ustia kasih contoh lain. Misalkan 12 dibagi dengan 3. Nah, sama dengan caranya dengan pengurangan berulang. Nah, berarti kita caranya seperti ini Kak. Kalau mau mencari jawaban ini, berarti caranya gini. 12 dikurangi 3 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Berarti masih ada sisanya. Belum 0 nih Kak nih. Jadi dikurangin lagi 3. Nah, berarti tadi kan 9 ya Kak ya. Nah, 9 kurangi lagi 3. Masih ada sisa lagi 6. Nah, sekarang 6 kurangin lagi 3. Nah, masih ada sisa lagi berapa Kak? 3. Sekarang biar 0 berarti kurangin lagi 3. Nih Ustia di bawah ya karena gak muat. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya berapa nih Kak nih? 12 dibagi 3. Sekarang kita hitung 3-nya ada berapa? Nih, 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 12 dibagi 3, 4. Iya, pinter. Jawabannya 4. Jadi cara menghitungnya seperti itu Kak ya. Jadi di pengurangan secara berulang sampai hasilnya 0. Kok hasilnya belum 0? Berarti dikurangkan lagi sampai hasilnya 0. Oke, sekarang kita lanjut ya Kak ke sini. Nah, ini namanya pembagian Porogapet. Coba kita lihat dulu. Nih, seperti ini caranya ya, seperti yang di buku. Tapi kalau dengan cara Ustia seperti ini, Ustia jelaskan sedikit ya Kak ya, soalnya terlalu panjang kalau di buku. 52 dibagi dengan 4. Nah, sekarang caranya seperti ini. Pertama, kalian lihat dulu puluhannya. Puluhannya 5. Jangan langsung 52 ya Kak ya. 5 dulu dibagi dengan 4. 5 dibagi 4 bisa apa enggak? Nah, 5 dibagi 4. Oh, sorry Kak, 52 dibagi 2. Sorry 52 dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat depannya dulu. Depannya dulu ini 5. 5 dibagi 2 bisa apa enggak? Nah, caranya kayak seperti tadi Kak. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Masih bisa dikurangi 2 ya. Dikurangi lagi 2. Nah, 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Nah, di sini hasilnya 1. Di sini kan hasilnya 3. Di sini hasilnya 1. 1 dikurangi 2 lagi apakah bisa? Tidak bisa. Jadi tidak usah
dikurangi lagi. Jadi di sini ditulis 1. Nah, kita lihat 5 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 5 dibagi 2 itu di sini ada 1, 2. Nah, berarti 5 dibagi 2 itu bisa menghasilkan 2. Ya, Kak ya, kita di sini tulis 2. Oke. Kemudian kita itu Ustia hapus dulu ya. Ini Ustia hapus dulu. Nah, di sini hasilnya kan tadi 2. Kemudian 2 dikali. Kemudian di sini dikali ya Kak ya. Dari sini ke sini adalah dikali. Kemudian 2 dikalikan dengan 2. Oke, 4. Di sini tulis 4. Kemudian kalian dikurangi. Jangan lupa, selalu dikurangi, tidak ditambah ya. Kemudian kurangi seperti biasa, ngitungnya dari belakang. 2 tidak ada temannya, kita turun. Kemudian 5 dikurangi 4, 1. Nah, 12 kemudian dibagi lagi Kak dengan 2 yang di sini. Nah, pertamanya kita hitung dengan pengurangan pengurangan berulang seperti yang tadi. Jadi 12 dikurangi 2 yaitu 10. Belum 0, dikurangin lagi 2 sampai hasilnya bilangan terkecil 0 atau ada sisa nanti ya. Kemudian kurangi lagi 2. Ini kan 10 ya Kak ya. Kemudian kurangi lagi 2, 8. Kemudian kurangi lagi 2, 6. Nah, bentar. Kemudian dikurangi lagi 2. Berapa nih Kak? 4 ya. Kemudian dikurangi lagi 2. Nah, sekarang kurangi lagi 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita tulis di sini 6. Aduh, maaf, bentar. Aduh, kok gini? Nah, seperti itu ya Kak ya. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Caranya seperti yang tadi Ustia jelaskan ya Kak ya. Kemudian kalian bisa berlatih mengerjakan soal di halaman 152. Nah, Ustia kasih contoh dulu. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga. Untuk Udin dan 5 orang temannya, pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak yang sama banyak. Nah, kemudian berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, caranya bagaimana Us? Nah, di sini sudah dikasih tahu 126. Di sini ya 126 dibagi dengan 6. Nah, di sini kalian sudah ada kolom untuk menjawabnya. Caranya nih seperti ini. Pakai cara poro gapet seperti ini ya Kak ya. Dibagi dengan 6. Nah, seperti yang tadi Ustia jelaskan, satu-satu dulu dibaginya ya. Ini kan 126. Kita lihat dulu 1 dibagi 6 bisa apa tidak. Misalkan kalian punya pisang 1, tapi teman kalian ada 6 minta semua. Kalian bisa nggak bagi-bagi pisang tersebut? Nah, sebenarnya bisa, tapi sedikit-sedikit ya Kak ya, tidak satu utuh. Nah, tadi tandanya tidak bisa. Nah, kemudian sekarang gabung dengan 2. Jadi 12 dibagi dengan 6. Apakah bisa? Kita coba ya Kak ya.
Oh, gini Kak, maksudnya kita ulang lagi ya. Nih 126 dibagi dengan 6. Nah, kita lihat dulu satu-satu angkanya. 1 dibagi dengan 6 bisa apa tidak? Caranya mengetahui bisa apa tidaknya, kalian kurangkan. 1 dikurangkan dengan 6, apakah bisa? Nah, tidak bisa ya, karena 1 terlalu kecil bilangannya. Nah, kemudian setelah itu kita ikutin yang 12-nya. Jadi yang 2-nya, jadi 12 dibagi dengan 12 dibagi dengan 6. Nah, 12 dibagi 6 kita kurangkan lagi. Nah, 12 dikurangi dengan 6 sama dengan, oh bisa 6. Nah, sekarang kurangin lagi 6 sama dengan 0. Oh, sudah 0. Berarti kita bisa menghitung 6-nya ada berapa? Ada 2. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, di sini tulis 2. Nah, kemudian yang atas ini dikalikan dengan 6. Jangan lupa dikalikan lagi. 2 dikalikan dengan 6, 12. Nah, di sini ditulis 12 ya, Kak ya. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, sekarang dari belakang dulu. 6-nya turun, tidak punya teman. Sekarang 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Tidak usah ditulis. Sekarang tinggal 6. 6 dibagi lagi dengan 6. Nah, caranya kurangi. 6 dikurangi dengan 6, apa bisa? Bisa Kak, sama dengan 0. Jadi 6-nya ada berapa? Nah, 6-nya ada 1, ini ada yang dikurangi. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, 1-nya jangan lupa kalikan lagi dengan 6. Nah, sama dengan 6. Tulis di bawah sini, kemudian dikurangi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya Kak ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 126 dibagi dengan 6 sama dengan 21. Ini 21. Oke. Sekarang kalian mencoba sendiri ya Kak ya, yang nomor 2. Nih, yang nomor 2 sudah dikasih tahu caranya. 153 dibagi dengan 3 ya. Caranya sama dengan porogepet yang seperti contoh Ustia nomor 1. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kalian bisa baca teks ini, bisa baca bacaan ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, di sini ada gambar untuk kalian melengkapi kotak-kotak yang kosong ini. Nah, coba kita lengkapi yuk. Di sini ada gambar apa nih, Kak? Wah, di sini ada gambar semangka. Ada gambar apanya nih? Daun yang masih kecil. Kemudian daunnya sudah merambat. Ada bijinya, sama ada daun yang sudah ada batangnya sedikit kecil. Nah, kira-kira pertumbuhan yang pertama itu dari mana sih? Nah, dari biji dulu. Nah, kalian bisa mulai dari kotak ini dulu Kak ya, kemudian ke kotak ini, ke kotak ini, ke sini, lalu ke sini. Nah, yang pertama di sini itu dari apa dulu? Dari biji. Kemudian biji tumbuh menjadi daun. Kemudian daun akan tumbuh lagi, ada batangnya. Kemudian daunnya akan semakin banyak, batangnya akan semakin panjang. Yang ini kemudian akan tumbuh buahnya, yaitu buah semangka. Nah, kalian bisa gambar daur hidup semangka ini di kotak-kotak yang ini ya Kak ya, yang sudah Ustia tunjukkan tadi. Nah,
kita lanjut. Nah, di sini kalian jelaskan, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, tadi kan Ustia sudah jelaskan yang ini. Pertamanya dari biji semangka, kemudian tumbuh menjadi muncul ada daunnya, tumbuh menjadi dari biji menjadi daun. Dari biji tumbuh menjadi daun, kemudian tumbuh lagi menjadi batang, kemudian batang dan daunnya semakin banyak dan semakin panjang, kemudian tumbuh buahnya ya. Nah, kalian bisa memakai dengan bahasa kalian sendiri, menjelaskan gambar yang ini. Gambar yang ini kalian jelaskan di kotak yang ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi perkembangbiakan dengan tumbuhan dengan tunas. Nah, tadi kan Ustia awal sudah menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan itu yang alami ada 2. Yang tadi biji sudah ya, contohnya semangka. Sekarang yang kedua adalah tunas. Di sini ada contohnya, yaitu daun cocor bebek dan pohon pisang. Ya, kemudian kalian bisa baca bacaan ini ya Kak ya, sampai halaman 157. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 159. Di sini ada bacaan pentingnya bekerja sama. Kemarin Ustia sudah menjelaskan manfaat dari bekerja sama. Apa aja Kak? Nah, pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, beban pekerjaan yang menjadi ringan. Oh iya ya, pekerjaan menjadi ringan sudah ya Kak ya tadi yang pertama. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan membaca dulu membaca bacaan ini dulu, kemudian kalian menjawab yang pertanyaan ini 1 sampai 4. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada bacaan. Bacalah dengan nyaring Bunga Nasional Indonesia. Oh iya, atasnya ini ada bacaan, Ustia bacain dulu. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, kalian di rumah juga pasti di sekitar rumah juga pasti ada banyak-banyak macam bunga ya Kak ya. Nah, sekarang kita lihat nih bunga nasional Indonesia. Oke, kalian bisa membaca bacaan ini ya Kak ya, yang halaman 161 sampai 162. Nah, kemudian di sini amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-cirinya. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, Ustia contohkan, misalnya Ustia mau menjelaskan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu bentuknya agak oval, bentuk kelompok bunganya oval, kemudian warna bunganya ada yang warna merah, putih, pink, kuning, biru. Nah, kemudian ciri khasnya itu di batangnya terdapat duri-duri dan daunnya juga berbentuk oval, kemudian di sekitar di sisi-sisi daunnya itu juga terdapat duri-duri kecil. Nah, seperti itu misalkan ya Kak ya. Kalian bisa menjelaskan bunga yang lain, bunga matahari boleh, bunga apa lagi ya? Melati boleh. Nah, bunga-bunga yang kalian suka. Kemudian di sini ada kerajinan. Kita lewatkan dulu saja ya Kak ya. Nah, di sini ada bacaan toko bunga. Kalian bisa membaca halaman 164. Nah, di sini ada soal lagi nih halaman 165. Di sini
sama aja caranya dengan cara porogapet seperti ini yang Ustia jelaskan tadi di atas. Kemudian kalian bisa menyelesaikan soalnya 1, 2 soal saja. Tapi caranya porogapet seperti yang tadi Ustia contohkan ya. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi bukan ubi ya Kak ya. Di sini Ustia bacakan, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Ini ada bawang. Oh maaf, sebentar. Di sini Setia kasih ini ya. Di sini ada bawang. Ini ada lobak. Di sini ada singkong. Di sini ada apa nih Kak ya? Bunga apa ini ya Kak ya? Bakul. Bunga apa tadi Kak ya yang di atas tuh ya namanya? Bunga apa tadi? Bunga bakung. Nah, di sini ada wortel juga. Ini kayak lobak ya, warnanya putih. Kalau wortel kan warnanya orange. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya adalah sama-sama berkembang biak dengan cara umbi. Ya, dengan cara umbi. Kemudian perbedaannya umbi batang itu dia berkembang biaknya dari batang. Kemudian kalau akar dia nanti berkembang biaknya dari akar. Kalau lapis, umbi lapis itu biasanya berkembang biaknya dari lapisan-lapisan seperti bawang ya Kak ya. Nah, atau ya seperti lapisan-lapisan seperti itu. Nah, kalian isi yang ini. Kemudian di sini ada pertanyaan. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Kenapa sih kok kalau bawang merah itu disebut umbi lapis? Karena di dalam bawang merah itu terdapat lapisan-lapisan. Nah, seperti itu ya Kak ya. Lapisan-lapisan umbi. Itu namanya umbi lapis, itu dia kayak berlapis-lapis, makanya disebut dengan umbi lapis. Nah, kemudian di sini pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Kemudian carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kalian tuliskan perkembangbiakan bawang merah itu seperti apa ya. Kalian bisa tulis di kolom yang ini di sini ya Kak ya. Kemudian nah, di sini ada contoh umbi batang. Nah, umbi batang itu contohnya adalah singkong, Kak. Jadi kalau kita menanam batang singkong itu nanti lama-lama akan tumbuh daunnya. Ini seperti Hayu yang menanam batang singkong, lama-lama dia akan tumbuh daun, kemudian singkongnya nanti akan tumbuh di bawahnya, ya. Nah, itu namanya contoh umbi batang. Nah, kemudian di sini kita lewatkan saja. Kemudian di sini ada namanya berbagai jenis umbi-umbian. Nah, kalian pasti sudah tahu ya Kak ya, sudah pernah makan jenis umbi-umbian ini. Nah, di sini ada gambar apa nih Kak ini? Nah, umbi-umbian ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang biasa kalian makan. Di sini ada singkong,
Di sini ada umbi apa ini Kak ya? Ubi, ada ubi. Ini juga sama, ada ubi yang bisa dibuat jadi keripik singkong. Jadi apa lagi Kak? Singkong goreng, ubi goreng ya. Nah, di sini tuliskan pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu. Oh, ini pengalaman bekerja sama. Oh, pernahkah kamu bekerja sama dengan temanmu? Nah, tuliskan pengalamanmu di kotak di bawah ini. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan bekerja sama dalam kerja kelompok membuat poster. Misalkan kalian pernah bekerja kelompok dengan teman kalian, misalkan 4 orang. Itu membuat poster bersama-sama. Nah, kalian bisa ceritakan di kolom di sini. Bekerja sama membuat apa, terus kemudian dapat tugas apa, nah, seperti itu ya. Terus boleh diceritakan nama temannya siapa aja. Oke, kita lanjut. Oh, ini perkembangbiakan spora. Nah, kalian bisa baca perkembangbiakan dengan spora. Spora itu apa sih, Us? Nah, sebenarnya spora itu adalah perkembangbiakan pada tanaman paku. Kalian mungkin belum sampai sini ya Kak ya, tapi kalian bisa baca percakapan ini sampai halaman 173, dibaca sampai halaman 174. Kemudian di sini kalian cari kata-kata yang tidak kalian mengerti, kemudian bisa dicari artinya di dalam kamus. Nah, di sini ya Kak ya. Kemudian di sini ada bacaan juga. Lani penyayang tanaman. Nah, kalian bisa baca. Di sini ada soal pembagian. Nih, kalian bisa kerjakan A sampai D. Nah, caranya gimana, Us? Pakai cara porogapet. Iya, tapi kan gak muat, Us. Iya, nanti kalian tulis caranya di kertas lembar, kemudian kertasnya tempelkan di halaman ini ya Kak ya, biar tidak hilang. Nah, nanti di kertas tersebut kalian tulis dengan cara porogapet. Nah, nanti jawabannya kalian bisa tulis di sini. Caranya di kertas lembar. Kertas lembarnya nanti selipkan di sini atau tempelkan di halaman 178 agar tidak hilang. Oke. Nah, kemudian sama ini Kak, satu lagi di sini. Nah, Usti akan bacakan. Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat. Nah, 4 tempat yang berbeda. Ingat, banyaknya tanaman pada setiap tempat sama. Berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Nah, berarti berapa dibagi berapa Kak? Nah, Siti dan teman-teman kan mempunyai 100. Di mana ya usia? Sebentar. Sini ya. 124 tanaman. 128. 248, maaf Usti agak konsen. 248 tanaman. Nah, mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat yang sama. Berarti 248 ini akan disimpan atau dibagi di masing-masing 4 tempat. Berarti 248 dibagi dengan 4. Oke. Nah, berarti soalnya ada 5 ya Kak ya. Satu laginya yang ini yang E. Jadi satu laginya yang E itu 248 dibagi dengan 4. Nanti caranya bisa ditulis di kertas lembar ya. Sama dengan yang ini. Yang ini ya. Gabung dengan yang ini. Nah, kemudian ini ada gambar nih Kak nih. Nah, ayo mengamati mencangkok tanaman.
Nah, tadi di awal Ustia sudah menjelaskan kalau perkembangbiakan itu kan ada dua, perkembangbiakan tanaman. Yang pertama tadi sudah Ustia jelaskan yang alami, sudah Ustia jelaskan dengan biji dengan tunas. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Contohnya yaitu dengan cara mencangkok. Nah, ini dia ada caranya, Kak. Kalian bisa membaca bacaan mencangkok tanaman. Nah, mencangkok tanaman ini di sini ada caranya nih. Nih, cara mencangkok tanaman. Kalian bisa baca ya bacaan tersebut. Nih, ada caranya juga. Kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, semua jawaban ini ada 5 soal ada di bacaan ini ya, semuanya ada di bacaan tersebut. Jadi kalian bisa cari jawabannya di bacaan ini. Oke, kerjakan 1 sampai 5. Ini. Kemudian di sini ada lagi pekerjaan apa saja yang kamu lakukan untuk membantu orang tua. Nah, ketuliskan pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan, di rumah untuk membantu orang tua. Misalkan mencuci pakaian atau membantu memasak. Nah, kalian bisa tulis di kolom ini, ya Kak. Nah, kemudian kerjakan yang ini. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah Nah, Siti tuh sedang melihat ibunya menyiram tanaman. Nah, sebaiknya Siti tuh ketika melihat ibunya menyiram tanaman, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Siti? Nah, kalian bisa tulis di sini. Kemudian ini juga bisa diisi halaman 185 sampai 186. Ini ada soal pembagian juga, bisa diisi sampai 187. Oke, kita sudah kelar subtema 4. Jadi tema 1 sudah kelar semua. Nah, kalian bisa mengerjakan tema sampai halaman 187 sambil dipahami ya Kak ya, sambil dibaca dan sambil dipahami. Nah, kemudian insya Allah setelah tema 1 ini selesai, nanti ada ulangan lagi ya. Tapi nanti dikasih waktu untuk menyelesaikan buku tema, untuk menyelesaikan mengisi buku tema. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu video dari Ustia. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya Kak ya, dan selalu jaga kesehatan. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang sudah Ustia jelaskan yang tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video Ustia ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga mengerti semua ya Kak ya. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Bunda atau Ayah, atau ditanyakan kepada Ustia langsung melalui WA. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya tema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.